Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari kelas F, Program Pendidikan Bahasa Inggris, kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang manusia, lingkungan, dan sumber kehidupannya. Di sini kita akan membahas tentang apa pengertian manusia, pengertian lingkungan, dan hubungan manusia dengan lingkungan, dan lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas manusia, pengertiannya dan peran manusia dalam lingkungan. Jadi pengertian manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan, mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan, atau juga mengalami kematian. Manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik yang disebut interaksi sosial. Sekarang kita akan membahas pengertian lingkungan. Apa sih pengertian lingkungan? Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupan, dan juga melaksanakan fungsinya sebagai makhluk sosial. Di sini, di lingkungan ini, manusia melaksanakan interaksi-interaksi sosial yang bisa menciptakan suatu hubungan timbal balik. Di lingkungan ini juga manusia mendapatkan penghidupannya. Selanjutnya, apa sih hubungan antara manusia dengan lingkungan atau korelasi manusia dengan lingkungan? Jadi ada ilmu yang disebut ekologi, di mana ilmu ini merupakan atau mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Manusia memiliki pengaruh yang sangat besar atau penting terhadap alam atau lingkungan di sekitarnya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki pemikirannya ingin selalu berubah dan ingin selalu menciptakan sesuatu, maka berdampak juga terhadap lingkungan atau alam di sekitarnya. Berikut merupakan pengaruh manusia terhadap lingkungannya. Pengaruh yang paling besar akan manusia terhadap lingkungannya yaitu terjadinya perubahan lingkungan karena berkembangnya iptek. Di era modern ini banyak sekali teknologi-teknologi yang dapat mempengaruhi lingkungan dan juga interaksi sosial manusia tentunya. Yang kedua, pengaruh manusia terhadap lingkungan yang kedua yaitu memunculkan inovasi-inovasi baru dengan perubahan lagi, iptek lagi. Dan ketiga, ada keinginan menyempurnakan hidup dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan dalam diri manusia itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkungan sebagai sumber penghidupan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup dan juga makhluk sosial memiliki kebutuhannya masing-masing. Dan kebutuhan itu tidak bisa datang dengan sendirinya ataupun muncul dengan sendirinya. Mereka membutuhkan lingkungan atau sumber daya alam demi mencukupi kebutuhan penghidupannya. Berikut merupakan sumber daya alam yang sering digunakan atau dibutuhkan oleh manusia, seperti pertanian, tanah, hutan, air, dan juga bahan bakar. Akan tetapi, karena kebutuhan manusia ini yang sangat atau semakin banyak, mereka kadang terlalu menggunakan sumber daya alam ini atau bahkan sampai merusak sumber daya alam tersebut yang akan mengakibatkan terhadap bencana-bencana alam seperti banjir, pencemaran, atau bahkan penebangan hutan. Bencana-bencana alam itu kebanyakan diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Itu karena kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan seperti penggunaan plastik yang mereka buang lalu dapat menyumbat irigasi dan dapat mengakibatkan banjir dan juga pencemaran karena terlalu banyak sampah. Lalu ada penebangan pohon yang diakibatkan oleh terlalu banyaknya atau terlalu membludaknya kebutuhan manusia terhadap kayu, dan juga banyak bencana-bencana alam lainnya yang diakibatkan oleh kebutuhan manusia untuk menghidupi dirinya itu sendiri. Akan tetapi, berkembangnya lingkungan juga memiliki dampak positif terhadap kelangsungan hidup manusia, seperti lapangan kerja yang semakin luas karena dengan banyaknya kebutuhan, banyak juga pekerjaan yang tersedia di dalam
masyarakat itu sendiri. Lalu dampak positif kedua yaitu berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri. Karena begitu banyaknya kebutuhan terhadap kayu misalnya di industri, maka mereka juga akan menanam untuk sebagai bahan industri tersebut. Yang ketiga, diciptakan mesin daur ulang. Nah, dengan meningkatnya iptek atau teknologi, manusia juga bisa mendaur ulang sampah-sampah mereka sehingga tidak dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir ataupun pencemaran. Lalu peningkatan produksi pertanian. Dengan banyaknya teknologi dan juga berkembangnya iptek, produk-produk pertanian semakin banyak dan semakin meningkat, dan juga mempercepat alat-alat tersebut bisa mempercepat pertumbuhan tanaman yang ditanam oleh petani. Kesimpulan dari pemaparan saya yaitu manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya memiliki keterkaitan satu sama lain, karena lingkungan yang mana merupakan tempat tinggal manusia juga menyediakan sumber-sumber penghidupannya melalui sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan itu sendiri. Akan tetapi, dikarenakan terlalu banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, mereka kadang merusak lingkungan mereka masing-masing. Akan tetapi, dengan kebutuhan-kebutuhan itu dan berkembangnya iptek juga, terdapat dampak positif yang diciptakan dari kebutuhan manusia itu sendiri. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.